Roh dulu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Andi dari Batu Retno, Yoro, Jogja nggih. Jogja, Nggih. Jalan Wonosari. Yang saya tanyakan sebelumnya ini ada cerita ya sedikit. Saya baru mengenal Gus Plason mungkin sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya nggak jalanin karena saya nggak dong-dong. Saya tinggal 1 tahun gitu. Sebelumnya saya ikut Thoriko, sudah jalan 2 tahun. Nah, kalau di Thoriko saya sudah kholwat 2 kali, karena harus 40 kali tapi harus dicicil 10-10. Nah, pada kholwat yang pertama itu saya itu menangis gitu, sampai mentok menangis, kangen, nggak ketemu di mana Allah itu. Nah, setelah selesai kholwat itu saya pulang. Hati saya pengen buka lagi ke videonya Gus Mulason. Terus saya buka lagi, kok kretek hati saya. Terus saya WA jenengan, mungkin masih ingat atau enggak gitu. Kalau saya baiat gimana, apa harus ke sana atau gimana gitu. Terus sama Gus Mulason di YouTube sudah cukup saya jalankan. Ya mungkin waktunya cepet banget gitu, 1 seminggu langsung nyambung, apa ya, mungkin kersanya Gusti Allah disambungkan gitu, kok cepet. Tapi prosesnya nggak kayak orang lain, harus ke alam lain. Tapi saya hanya ke hati aja, nggak, sudah tadinya nggak wujud, muncul terus masuk gitu aja. Yang jadi pertanyaan itu malah tambah hancur-hancuran Gus. Saya itu amalan-amalan saya yang biasanya dohire. Iya, dohirnya yang biasanya ngaji, sudah bertahun-tahun saya ngaji setiap subuh, ngaji Al-Quran, terus biasanya ikut jamaah rutin, terus biasanya kewajian Thorikoh, tambah nggak karuan, nggak pernah masuk, Ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semua. Sekarang malah pengennya diem, kalau sholat pengennya diem, kayak pemancar gitu. Ya itu gimana Gus? Terus sama yang kedua itu, sama yang kemarin ikut baiat sempat ke Jawa Timur, saya kemarin sepeda motor. Itu kalau saya kemarin di video itu nggak pernah, kalau penjelasan itu mesti di mute gitu loh Gus. Nggak pernah itu, mohon penjelasannya itu bab kenapa kok harus ada baiat itu gitu, sebabnya kenapa dan intinya itu aja Gus. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Allah memproses hamba satu dengan hamba yang lain tidak sama, itu urusan Allah. Ada kalanya si A itu dibuka karena alam kasaf, si B tidak. Itu enggak penting. Yang terpenting bagaimana kita membangun zikir, kesadaran hati bahwasanya semua apapun yang terjadi sumbernya dari Allah, yang Allah itu dalam diri kita. Udah cukup. Urusan nanti kita itu dikatakan bertemu Allah yang bagaimana, itu urusan Allah. Kita tidak punya hak untuk mengatur Allah, justru kita yang diatur Allah. Sehingga ada yang kata jenengan wau anjur-anjuran. Hati perilaku secara fisik dohiriyah yang tadinya kita itu bersosialisasi sama teman di dalam jam'iyah ini, jam'iyah itu, kok saya suwe kita tinggalkan, senengane diem dan mengatur, mengolah hati, selalu menjaga zikir. Itu bagaimana? Pak, Bu, kula mboten wantun nyalahno.
Karena semua itu datangnya juga dari Allah. Dan itu cara Allah datang panjenengan untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Udah itu caranya Allah sendiri. Abah dulu itu punya santri, Pak. Tapi mboten purun. Ngambil santri mboten purun. Mboten purun. Tapi duwe santri, kok aneh. Beliau tidak mau cari-cari santri. Tapi punya santri. Lah punya santri itu setunggal. Wis kata sebut inisialnya, orangnya ya. Karena beliau sudah wafat. Beliau itu minta terhadap Abah untuk bisa ketemu Allah lewat 2 jalur. Ditawari oleh Abah. Jalur wasilun apa majedubun. Wasilun itu jalur proses step by step ini lho ya. Nek majedubun dari atas ngerutu ke bawah. Kalau kita tadi wasilun kan dari bawah naik ke atas. Dia milih majedubun. Orangnya disebut jadab. Jadab sak jasati nang Allah. Tinggalkan seluruh anak istrinya ditinggalkan. Jangankan kegiatan kumpulan jam'iyah, yasinan, jam'iyah, istighosah, jam'iyah, tahlil, jam'iyah, macam-macam. Gak ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan. Nah kemana? Secara fisik dia itu selalu ada di pinggir sungai. Makan gak makan dia ada di situ. Sapak rambutnya itu dawa. Nah terus apa yang dilakukan? Hanya dzikir. Dzikir tok. Hanya dzikir saja. Mulai dari dzikir jahri sirri sirul asrar fana'u dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Beliau lakukan. Sudah enggak gembul menungso. Lah makannya apa? Misalnya kita tanya makan, ya orang ngerti. Pak, Bu, jenengan nek tidur itu makan apa Mbak? Makan apa tidak? Waktu tidur? Tidak. Umpama sampai ditidurkan Allah sepanjang 350 tahun, terasa lapar? Enggak. Lihat Ashabul Kahfi. Jenengan nek kepingin gak luwe tilemong. Nek wis tilem gak krasa lungge. Cuman ngawali tidur iku gimana weteng luwe. Intinya saya tadi bicara kalau di alam mimpi sampai ini enggak lapar. Sebab roh itu daharane bukan nasi. Sing daharan nasi adalah jasmani. Jasmani ngelak minum air seperti ini contoh. Roh apa melak minum? Enggak. Minumnya roh itu dzikir. Tinggal hati kita itu tadi ingat apa enggak ketika minum itu siapa yang punya gerak di situ yang menggerakkan. Tinggal itu minumnya roh. Ilmu amal istiqomah disebut takwa. Lah, Bapak Ibu enggak apa-apa. Allah memproses siapapun kita yang beda-beda itu urusannya Allah. Jujur saya sendiri tidak menyalahkan. Tapi ada Pak, yang justru Allah memproses lewat dia itu juga masih tetap dalam keluarga. Masih tetap beliau itu di tengah-tengah masyarakat.
bersosialisasi, bahkan malah mendirikan partai. Bahkan mendirikan organisasi. Ada yang diproses Allah seperti itu. Tapi orang lain tidak tahu kalau hatinya berzikir. Dia tetap berzikir. Jadi mboten napa-napa niku terserah Allah bagaimana Allah memproses kita masing-masing. Istilah bahasa gelepung, tahu gelepung nggih? Tepung, oke tepung. Dijadikan ute-ute monggo, jemblem monggo, getas monggo, apalagi apalah klepon monggo, terserah. Memproses bagaimana? Sama dengan itu sebetulnya itu. Oke, jadi tolong kula berpesan bagi panjenengan wis dikirim pun dilepas faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Nggih. Sekali lagi Bapak monggo. Yang dua, yang nomor 2 bagaimana? Nggih. Maksudnya itu oh. Di YouTube itu kan kalau ada penjelasan mengenai oh ngeten. Aroma itu apa dimunculkan itu dimatikan suaranya jadi enggak. Gini Pak. Itu bersifatkan khusus Pak ya. Mohon maaf di kalangan mereka yang sudah paham sirul asror. Sehingga tidak saya media masakan. Mengapa? Karena itu alasannya tidak semua orang itu memahami sirul asror. Dengan begitu nanti saya tidak terhukumi di mata Allah jerumuskan orang lain. Sehingga itu saya sikapi seperti itu. Tidak saya media masakan. Khusus bagi mereka yang sudah paham tentang dzikir sirul asrar, makalah di situ yang diizinkan. Sehingga ketika saat masuk YouTube itu saya silent. Dan itu waktu beat dulu juga saya tutup. Tidak masuk YouTube. Tidak, saya masukkan YouTube secara umum tidak bisa. Saya masukkan terhadap YouTube link khusus Pak ya. Jadi untuk kalangan yang sudah paham sirul asror. Sebab nyun sewu karomah itu manakala terbawa oleh orang yang belum mengerti tentang dzikir sirul asror, ruhaniyahnya pasti akan menyembah selain Allah. Itulah tingkat bahayanya. Sehingga mengapa tidak saya publikasikan. Begitu. Matur suwun. Nggih, lanjut.